Nah, kalau Quran itu dalam bentuk bacaan, sekarang kita tes Quran sendiri. Lihat surah Al-Baqarah ayat 125. Tolong dicermati ya. Apa yang saya baca ini bukan apa yang saya hafal. Tapi apa yang saya baca itu apa yang tertulis di sini. Saya ulangi lagi. Apa yang saya baca itu bukan apa yang saya hafal. Tapi apa yang saya baca itu yang tertulis di sini. Nah, sekarang cek dengan Quran panjenengan. Ya, atau cek dengan hafalan panjenengan karena sudah hafid kan? Nah, cek dengan hafalan panjenengan. Nah, saya baca di sini ya. Ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ada yang sama? Ada yang beda? Apa yang beda? Ibrahim. Yang kedua apa? Tadi saya baca wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau Quran jenengan apa? Nah, saya ulangi lagi. Kayaknya kurang teliti ini. Saya baca ya. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ada satu kata atau dua kata yang beda? Dua. Pertama, wattakhidu. Kedua, Ibrahima. Kalau Quran yang saya baca ini, wattakhadu, bukan wattakhidu. Bukan Ibrahima, tapi Ibrahama. Pertanyaan saya ini Quran asli atau palsu? Hah? Ini Quran ini asli atau palsu? Hah? Atau salah cetak? Asli atau palsu? Atau salah cetak? Ini Quran asli. Ya, asli. Loh, kenapa kok bacaannya beda? Kalau asli kan seharusnya bacaannya sama. Tapi kenapa kalau dikatakan asli bacaannya beda? Yang satu dibaca Ibrahima, yang satu dibaca Ibrahama. Yang satu dibaca wattahidu, yang satu dibaca wattakhadu. Kalau nggak percaya, monggo jenengan ke sini. Nah, karena apa? Jangan sekedar percaya, lihat langsung. Siapa yang ini? Ya boleh. Ya boleh sini. Boleh sini. Kalau beliau pasti percaya semua ya. Nah, sini. Cek ini, betul nggak bahwa ini tertulis apa? Baca, tolong dibaca. Nih. Baita. Nah, sudah ya, percaya ya? Belum selesai. Oke. Nah, jadi ini Quran yang sudah ada fathah kasrah dhammah, ya. Yang jenengan punya ada fathah kasrah dhammah, yang saya pegang ini fathah kasrah dhammah. Hari ini saya bawakan Quran yang sudah lecek kayak begini. Oke. Ini Quran tidak ada fathah kasrah dhammah. Gundul semua. Ya. Nanti akan dicek oleh beliau. Betul enggak ini gundul? Nah, sekarang lihat. Ini
Kalau dibaca apa? Quranul Karim. Quranul Karim. Tapi nggak ada fathah kasroh dhammah. Kemudian di sini ada angka cetakan tahunnya. Tahun berapa? 192 toh. 2. Nah, tahun cetakan 1927. Jenengan sudah lahir belum? Belum ya? Nah, belum. Saya juga belum. Semua yang ada di sini kayaknya belum lahir. Tahun 1927. Ini Quran sudah dicetak. Nah, sekarang lihat di bagian dalam. Ini ada ayat Quran. Tuh, kecil, nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ini ada fathah kasroh dhammah nggak? Nggak ada kan? Nah, tapi ini surah Al-Fatihah kan? Jadi kan bisa baca. Dibaca karena hafal, bukan dibaca karena tertulis. Kalau tertulis, bisa baca karena sudah hafal soalnya, ya kan? Nah, ini yang bagian awal, yang bagian akhir, Ini kan, Bismillahirrahmanirrahim, terus, hafal karena, padahal nggak ada harokatnya ini, betul ya? Nggak ada harokat ya? Oke, terima kasih. Duduk. Ini Quran tidak ada fathah kasroh dhammah, tidak ada tasdid, tidak ada sukun. Terbitan tahun 1927. Diterbitkan pada masa siapa? Pada masa akhir kekhilafahan Turki Utsmani yang masih saya simpan. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Quran yang awal itu memang tidak ada fathah kasroh dhammah. Jadi seandainya ini dibaca ayat tadi 125, dibaca wattahidu, bisa menggunakan Quran ini, dibaca wattahodu, bisa juga menggunakan Quran ini. Dibaca Ibrahima, bisa menggunakan Quran ini. Dibaca Ibrahama, juga menggunakan Quran ini. Pertanyaannya, kenapa bacaannya kok sepertinya itu ada beda-beda? Beda itu betul, tapi beda dialek. Tahu dialek? Siapa yang mengajarkan dialek cara baca begitu? Nabi sendiri yang ngajarkan. Saya kasih bocoran, Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya Nabi yang murid-muridnya itu dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa muridnya dari kalangan kaumnya sendiri. Nabi Isa dari kalangan kaumnya sendiri. Nabi Nuh dari kalangan kaumnya sendiri. Tapi satu-satunya Nabi yang berasal murid-muridnya dari berbagai bangsa, dari berbagai suku bangsa, itu adalah Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Quran turun dalam berbagai dialek. Supaya apa? Bisa mempermudah cara baca, karena asal-asal mereka bukan dari satu suku, tapi dari beragam suku. Saya ambil contoh. Seorang sahabat Nabi yang bukan dari kalangan bangsa Arab. Namanya Salman doang. Al-Farisi itu menunjuk pada asalnya dari Persia. Orang Persia, orang Iran itu bukan bagian dari orang Arab. Dia bagian dari bangsa Eropa sebetulnya. Karena cara ngomongnya itu mirip orang Eropa. Misalnya ini, kalau bahasa Arabnya, Ismi Menahem Ali. Nama saya Menahem Ali. Kalau bahasa Parsinya bukan begitu. Bahasa Parsinya, Behnom Menahem Ali. Behnom, nom. Bahasa Inggrisnya apa? Name. Kalau bahasa Parsinya misalnya, nama putri kandung saya, Kalista Mizrahi, bahasa Parsinya Behnom Dohtar Kalista Mizrahi. Pertanyaannya, Dohtar itu bahasa Parsi. Bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Daughter. Jadi memang kaitannya ke Eropa, bukan ke Arab.
Bayangkan, Salman Al-Farisi itu kayak begitu dulu. Ini contoh mengapa Al-Quran turun dalam keragaman dialek, supaya mempermudah. Contoh kedua, sahabat Nabi yang berasal dari Afrika Timur, tepatnya dari Ethiopia. Siapakah dia? Bilal bin Rabah. Warna kulitnya itu, ya, persis seperti peci yang saya pakai. Warna kulitnya. Yang putih itu hanya gigi dan mata doang. Jadi bisa bayangkan, Afrika Timur dari Ethiopia salah satunya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang dari bangsa Arab, itu dari suku-suku yang beragam. Sehingga cara ngomongnya itu tidak bisa diseragamkan. Sehingga wajar ketika Quran turun dalam keragaman dialek. Bisa dibaca wattakhidu, bisa dibaca wattakhudu, bisa dibaca Ibrahima, bisa dibaca Ibrahama. Dan kalau kita belajar ilmu tafsir, surah Al-Baqarah itu turunnya bukan di Makkah, tapi turunnya di Madinah. Di Madinah itu berapa sukunya? Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Belum lagi yang Muslim dari Makkah yang disebut Muhajirin, kemudian pindah ke Madinah. Cara ngomongnya beda dengan orang Madinah. Orang Madinah disebut kaum Ansor. Sama-sama bahasa Arab tapi logatnya beda. Belum lagi agama. Apakah Muslim semua ya ada di Madinah? Bukan. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang penyembah berhala, ada yang Muslim. Jadi itu kota metropolitan. Kalau kota metropolitan meniscayakan, mengharuskan ada keragaman cara bicara. Itulah sebabnya ketika Quran diturunkan bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Ibrahim. Karena di situ ada kaum Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya Abraham. Jadi Ibrahim, Ibrahim, Abraham itu nyambung semua. Disitulah hikmahnya kenapa ada keragaman dialek. Dialek bahasa Quran ini mirip juga dengan kita. Jawa Timur itu, Jawa itu beragam. Ada Jawa Mataraman, ada Jawa Osing, ada Jawa Tengger, ada Jawa Pandalungan, ada Jawa Pesisiran, ada Jawa Arek. Nah, Jawa Arek saya tanya nih. Yang betul itu coklat atau soklat? Hah? Dua-duanya benar. Itu dialek namanya. Jenengan yang dari Ponorogo, yang dari Magetan, dari Tulungagung, itu kalau menyebut yang ada di atap itu bukan genteng, tapi gendeng. Betul kan? Nah, kalau orang Surabaya, beliau, ini menyebutnya bukan gendeng, tapi genteng. Jadi antara genteng dengan gendeng, itu bendanya sama. Cara ngomongnya, dialeknya beda. Ini yang dimaksud dialek itu begitu. Nah, Quran ketika turun merespon itu. Maka boleh dibaca wattakhidu, boleh dibaca wattakhudu. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Anehnya ini, coba sampean teliti ya. Nama Ibrahim di ayat 125 itu hurufnya apa saja? Jangan cek itu. Ini puzzle Quran semua itu. Hurufnya apa saja? Alif, ba, ra, ha, ya. Coba sampean teliti itu. Ada nggak ya-nya di situ? Nggak ada. Langsung mim. Coba bayangkan. Kalau ada ya-nya itu biasa di atas ya. Nah itu bukan ori itu. Untuk membaca him. Tapi kalau yang ori itu nggak ada. Jadi nggak disambung di situ. Jadi ha langsung mim. Coba bayangkan kalau ha kemudian disambung ya, disambung mim. Nanti bacanya hanya Ibrahim doang. Tidak bisa dibaca Ibrahim.
Makanya yang tertulis di Quran saya ini, hurufnya tetap alif, ba, ra, ha, mim. Di Quran jenengan juga tertulis alif, ba, ra, ha, mim. Nggak ada ya-nya. Sehingga bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Ibrahim. Ini puzzle namanya. Sampai baru belajar teliti kan? Baru sekarang. Ya itu. Ini cara membaca Quran tuh. Di Quran yang ini, yang tidak ada harokatnya ini, memang begitu cara nulisnya. Sehingga kalau baca Quran ini, kalau ada yang baca Ibrahim, benar. Membaca Ibrahim, juga benar. Inilah Al-Quran. Hah? Kalau dibaca Abraham, tidak boleh. Karena nggak diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau dibaca Abraham, itu bacaan bahasa Ibrani kaum Yahudi. Kalau Quran, ada kaitan Ibrahim, diajarkan Nabi. Tapi maksudnya Nabi mengatakan antara Ibrahim dalam Quran dengan Abraham, kitab mereka itu ada kaitan. Coba seandainya bacaan Ibrahim tidak ada, hanya Ibrahim dan Abraham, nggak connect itu. Ketika disambungkan dengan Ibrahim baru connect. Ibrahim, Abraham, Ibrahim. Jadi kalau nanti punya cucu, jangan semua dikasih nama Ibrahim. Kasih nama Ibrahim. Itu Quran. Untuk menjelaskan apa? Itu juga Quran. Cuma sayangnya nggak ada kan yang kasih nama Ibrahim. Nggak berani. Padahal itu Quran itu. Makanya kalau saya menghadapi para mu'alaf itu, kan mereka akrab itu dengan nama Abraham. Betul enggak? Ya. Tidak perlu harus diganti menjadi Ibrahim. Ganti itu kalau jadi mu'alaf jadi Ibrahim. Enggak perlu. Tetap aja nama Abraham. Karena itu menunjuk pada tokoh yang sama. Sebagaimana Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu istri Nabi ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu apa? Koptik dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah, Maria dari Koptik. Nabi nggak pernah mengganti Maria menjadi Maryam kan? Nggak pernah kan? Tetap namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi jangan terlalu bukan kearap-arapan. Terlalu keminter dibanding Nabi sendiri gitu loh. Nabi itu sudah cerdas memberikan pelajaran begitu. Jadi kalau mu'alaf itu memang harus diluluhkan hatinya. Jangan sampai itu terjadi perlawanan. Nanti akan terjadi konflik. Biarkan nama itu tetap. Kecuali kalau namanya misalnya Paulus, nah baru diganti. Tapi kalau nama-namanya masih berkaitan dengan Quran, tidak perlu diganti. Itu pesannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian,